Pelek gua masuk nggak? Pelek sih masuk. Ya maksudnya pelek nggak ada masalah, tapi kaki-kakinya ambiar semua. Anjir. Sebelum kita lanjut, kalau lu bukan anak mobil atau bukan pecinta Motoba, skip dulu. Kalau iya, gue punya cerita buat lo dan gue yakin cerita lu sama-sama gue. Oke, kita lanjut. Yuk. Kunci mana? Oke, gue cek ya. Sip, thank you. Sekarang sambil nunggu si Bro Lucky untuk ngecekin mobil gua, mungkin gua sedikit cerita deh kenapa gua ke Sandstrap hari ini. Gua punya Estilo, gua tuh lagi mau merubah konsepnya. Sebelumnya kita memang seperti kalian lihat, konsepnya itu lebih ke arah Kanjo Racer. Dari stikernya, peleknya, fender, dan hoodnya. Sudah saatnya untuk upgrade ke sedikit yang lebih dewasa. Gue juga ngerasa sekarang lebih demen tuh yang tone down, kalem. Untuk arah ke sana, gue mau mulai dari velgnya. Nah, dari velg 15, itu gue lagi mau rubah ke 16. Ketemu tuh yang jual Wet Sport DC005. Nah, langsung aja gue negoin, dan akhirnya dapat harga yang proper. Dan memang katanya barangnya ini agak jarang di market. Terus kedua juga ini 16 lebih besar, jadi drivability-nya pun secara overall mobil lebih enak. Setelah kita kemarin dapat peleknya, kita coba di mobil, kurang pas ya, karena sedikit keluar. Mungkin sebentar lagi dia akan selesai melakukan pengecekan dan kita bahas apa aja yang perlu dilakukan, apa aja yang perlu diganti. Nah, gimana? Nah, Pelek gua masuk nggak? pelek sih masuk. Ya maksudnya pelek nggak ada masalah, tapi kaki-kakinya ambiar semua. Anjir. Jadi serem nih kayaknya nih. Nah, jadi kan kalau misalkan kaki-kakinya ambiar semua, itu kan si velgnya berarti nggak bisa fitting dengan pas dong. Dia pasti bakal miring-miring gitu. Iya, iya, iya. Jadi ya kalau misalkan kayak gitu, lagi jalan sedikit, berubah-berubah terus itu spuringannya pasti. Oh. Ini yang ambiar apa aja nih, Bro? Semuanya kayaknya fine-fine aja gitu. Oke. Kondisinya kayaknya oke. Tapi kalau si bongkar semua, itu bagian si PR-nya udah segala macam kita copot, itu shocknya ternyata bener-bener udah nggak main lagi, bro. Jijik. Nggak main maksudnya nggak balik? Jadi shocknya udah nggak balik, jadi ya udah aja gitu. Ada shock, dah gitu. Formalitas doang ya? Formalitas doang nempel di situ. Aduh. Terus udah gitu, oke itu udah satu. Kita cek lagi ke bawah-bawahnya, akhirnya kita copot. Kelihatannya sih bentuknya masih kayaknya bersih gitu, rapi gitu ya. Abis dicuci? Pas kita lihat dari samping, wah udah keriting semua, udah sobek-sobek. Iya, sebenarnya dipakai masih fine, tapi kalau misalkan ya kasih 2-3 bulan lagi lah, itu bentar lagi sih udah pada copot. Solusi? Nah, jadi kita akan ganti bushing armnya, supaya nanti fitment sama spuringannya akan firm. Itu nomor satu. Sama itu lebih bantu nyaman juga ya? Oh pasti. Jadi kan yang tadi komplainnya awalnya ini kok banyak suara-suara aneh ya, kayak gredek-gredek. Lo berasa kan pas lo bawa tadi itu? Di bawah, pas di bawah, pas ngecek pas di awal-awal tuh, ini kayak emang ada banyak suara ya. Iya. Bukan hantu ya? Bukan hantu. Gue nggak takut hantu. Ayo, sip. Takutnya ya, yang nyolong duit. Tuyul dong. Tuyul beneran itu gue takut. Nah terus udah gitu untuk yang si shocknya itu sama pernya kita akan pasangin ISX. Oh, ISX. Lu kenapa ISX, Bu? Jadi kita ada dua nih di Sandstrap itu, ada ISC dan ada ISX. ISX itu lebih untuk ke pemakaian harian dan untuk mobil Eropa gitu. Rata-rata lebih kebanyakan. Nah yang ISC ini buat yang fitmentnya tuh idealis. Fitment idealis, benar-benar rata ban bilangnya ya, static rata ban atau kadang-kadang rata fender, dipakai harian, dipakai ngibing dan dipakai track day. Nah kalau misalkan memang akan jarang di track day kan, mendingan kita settingnya untuk harian aja. Setting harian dulu ya. Yang penting pas ngelibas tikungan nggak tumpah mobilnya gitu. Penting. Iya. Tapi kalau seandainya nanti sekali-sekali mau nyobain nih slalom gitu, aman ya? Aman banget. Itu perlu, tadi gue lihat di atasnya ada putaran kan? Nah itu ada klikannya betul. Itu perlu gue puter ya?
Perlu. Jadi kan kalau misalkan kita mau buat slalom atau dalam track kan kita mau si shocknya ini kan mainnya kan lebih lambat, lebih keras. Oke. Nah itu otomatis reboundnya akan kita tambahin. Tambahin berapa tuh bro biasanya? Ya mungkin untuk harian tuh biasanya 12 depan, belakang 8, 12, klikannya 12 klik ya? 12 klik, kalau ini mungkin 20-an sampai 30-an depan belakang. Okay. Tapi kalau itu kan dari shocknya nih, kalau dari pairnya? Nah, ini kebetulan kan mesinnya kan udah ganti. Standarnya kan D16 ya, D17, D16. Nah, karena pakai mesin B, DOHC itu lebih berat. Iya, betul. Jadi ini spring rate-nya harus naik satu step. Yang standarnya itu estilo depan 10 kilo, belakang 6 kilo. Kita akan ganti depan jadi 12, belakang tetap. 12. Oh, 20% lebih banyak ya? 20% lebih banyak. Itu kita bilangnya sih satu step, 2 angka biasanya kita. Memang kayak gitu. Nah, itu pasti nanti improve handlingnya pas belok. Kadang tuh buat yang ganti-ganti mesin karena pairnya nggak diganti, jadinya ngayun-ngayun gitu, mantul-mantul. Jadi kalau sekarang lebih firm, berarti lu belok lebih pasti enak juga ya. Pas yang kemarin itu shock udah mati, pairnya juga kempukan. Pas kemarin kita lihat tuh pair sama shocknya tuh dia kayak ada dual spring, jadi yang atasnya tuh kayak lembek, yang bawahnya agak lebih keras. Nah itu memang spek yang kayak gitu biasanya buat harian. Nah ini bisa dua dunia lah, bisa buat track day, bisa buat harian, bisa buat gitu. Berarti selesai nih mesin ini ya? Hopefully selesai. Tapi kan gue nggak berharap lu selesai bro. Kenapa? Kalau mobil kapan mau selesai sekarang? Iya benar juga. Begitu udah keluar, pengen ganti lagi, ganti lagi. Nggak pernah habis. Nggak pernah habis. Kita mati duluan baru habis ya. Itu. Jangan. Nah, gitu. Kalau nanti nih, udah lu pasang semua nih. Udah diganti bushing-bushingnya, udah masuk ESX dengan pair yang memang sudah lebih tinggi spring rate-nya ya. Nasi pelek gua gimana nih? Nyeplok caranya itu pelek gua ada ini kan fendernya kan masih karbon. Jadi harapannya kita biasanya meskipun kita di sini ada alat roll, cuman kan kalau karbon nggak bisa di roll ya. Hancur lah sudah. Jadi pilihannya antara dua, white body atau bodinya disesuaikan sampai si velgnya itu bisa fit dengan camber. Otomatis harus ganti arm bagian atasnya. Bedanya itu hampir sejari dibanding sama velg yang kemarin. Sejari berarti 2 cm. Sejari keluar, jadi yang pertama offsetnya itu lebih keluar, terus udah gitu bannya juga lebih lebar. Kan tadi 195, sekarang jadi 205, 16 kan. Betul. Dan meskipun fitmentnya itu bagus banget, fender karbon ini melenting dikit gitu. Memang nature karbon gitu ya? Nah, dia kan pasti kan ada nggak keseimbangan lah antara kiri kanan gitu kan setelah dipakai berapa lama. Toleransinya lah. Sedangkan kalau besi kan kita bisa ketok keluar, ketok masuk. Saya saran sih, karena sebenarnya fitmentnya itu udah pas banget, tinggal dimasukin aja, dibablasin. Enaknya sih mungkin coba nanti kasih ke ahlinya yang body lah. Nanti kita balik ke tukang body. Sip, berarti ini langsung pasang semua ya? Kita pasangin semua ya, hopefully bisa kelar cepat. Sip. Oke, yuk, gua ikut lah, lihat lah. Yuk. Dan akhirnya mobil gue jadi bro. Check this out. Nah, kalau bisa lo lihat di sini, udah diganti nih pakai ESX coilover. Lower arm semua untuk bagian bushing-bushingnya sudah diganti semua. 2 di depan dan 2 di belakang. Dan di belakang juga udah digantiin upper control arm. Dimana again kita fokus di bushing-bushingnya supaya ride-nya sendiri jadi lebih comfort. Ya of course pasti lebih comfort ya karena yang lamanya sudah getas atau sudah mati semua. Sekarang say bye-bye itu gerobak. Oke, mantap. Kita pasang bannya dulu ya.
Sekarang saatnya kita tes. Let's go. Nah, sekarang kita udah kembali lagi ke kandangnya Gorilla Flava. Jadi setelah dari Stance Lab, gua sempat jalan sama Bro Lucky untuk ngetes semua kaki-kaki, pushing sudah aman, ride comfortnya sudah maksimal, udah kayak mobil baru. Dan cuman satu hal yang kita kerjakan yaitu kita kencengin kembali bagian shock di depan, kita putar sekitar 8 klik karena di jalan rasa masih mendul-mendul, kurang firm. Anyway, setelah itu pasang ride handling jauh lebih keren, lebih enak, lebih nyaman, dan lebih stabil. Cuman bad newsnya, pelek gua nggak kepasang. Cuman ya udahlah, sekarang saatnya ke tempatnya Bro Vincent, TC1 Bodyworks, untuk adjust fender gua supaya lebih lebar. Tentu saja dicat lagi, dipolish lagi biar keren. Setelah itu, balik lagi ke Stance Lab, pasang peleknya, adjust fitmentnya, barulah jadi. Oke? Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja kita ke TC1 Bodyworks. See ya!